Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Jami'ud Durus, yaitu bab af'al dhann. Af'al dhann fi'il dhann wa hiya ma tufidu rujhana wuqu'i syai'i naw'ani. Fi'il dhann itu adalah fi'il yang memberikan faidah atas keunggulan terjadinya sesuatu. Berarti fi'il dhann ini mayoritasnya terjadi. Kalau saya prosentasekan 100% pekerjaan ini terjadi atau tidak, 75% terjadi. Berarti ini dhann. Nau'ani, fi'il itu dibagi menjadi dua macam. Nau'un yakunu lidhanni wal yaqini, yang satu macam fi'il dhann yang kadang bermakna dhann, kadang juga bermakna yakin. Wal ghalibu kaunuhu lidhanni, tapi kebiasaannya itu digunakan untuk makna dhann atau dugaan. Kemudian wa naw'un yakunu lidhanni fahasbu. Kemudian macam yang kedua adalah fi'il dhann yang ia hanya digunakan untuk bermakna dhann, bermakna dugaan. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, fannaul awalu. Adapun macam yang pertama, thalathatu af'alin, adalah tiga beberapa fi'il. Berarti fi'il ini digunakan untuk makna dhann dan makna yakin. Fi'il dhann, tapi yang kadang digunakan bermakna dhann, kadang juga digunakan bermakna yakin. Kalau dhann berarti kita menyimpulkan 75%, yakin katakanlah 99% atau 100%. Al-awwal, yang pertama adalah dhanna, wa huwa lirujhani wuqu'i syai'i ka qauli syai'. Yang pertama adalah fi'il dhanna yang itu digunakan untuk mengunggulkan terjadinya sesuatu, seperti ucapannya syair, dzanantuka, aku telah mendugamu, berarti 75% dugaan saya ini benar. Insyabbat ladhal harbi, jika menyala ladhal harbi, apinya peperangan, shalian, dalam keadaan membakar, fa'arratta, lalu engkau lari, fiman, pada orang, kana fiha, yang orang itu berada pada api peperangan. Dan begitu, dzanantuka, saya menduga kepadamu, insyabbat, jika menyala, ladhal harbi, apinya peperangan, shalian, dalam keadaan membakar, fa'arratta, lalu lari siapa kamu, fiman, pada orang, kana yang ada siapa man, fiha, dalam apinya peperangan tadi, mu'arridan, ya tahu, adalah sosok yang melarikan diri atau lari. Kata dzanantuka di sini betul-betul digunakan untuk rujhan wuqu'i syai'. Saya mendugamu. 75% terjadi seperti itu. Wa qad takunu lil yaqin, kadang juga dhanna tapi digunakan bermakna yakin. Kalau dhanna bermakna dhann berarti 75% kebenarannya. Kalau lil yakin berarti 100%. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, alladzina, mereka, yadhunnuna, yang menduga. Nah, di sini sudah tidak menggunakan menduga tapi meyakini. Begitu jadinya. Yadhunnuna, yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasannya mereka menemui Tuhan mereka. Wa qauli ta'ala, wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Kata dhannu, mereka menduga, tidak benar kita maknai mereka menduga. Wa dhannu, mereka meyakini. Begitu. Jadi makna dalam lafaz alladzina yadhunnuna dengan wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih, itu maknanya adalah alimu wa'taqadu, mereka tahu dan mereka meyakini. Paham ya? Ini yang dimaksud dhanna yang digunakan untuk yakin. Kalau yang dzanantuka insyabbat ladhal harbi saliyah, itu bermakna rujhan wuqu'i syai', berarti bermakna dhann. Fa in kanat bima'na ittahama,
Jika kata zon itu menggunakan makna ittahama, menuduh, fahiya muta'addiyatun ila wahidin, maka fi'il zanna yang bermakna ittahama tadi muta'addinya hanya pada satu fi'il. Contohnya kayak gimana? Mislu dhannal qadi fulanan dhanna, menuduh al-qadi hakim, orang yang memberikan keputusan fulanan pada seseorang, ay ittahama, menuduh. Wadhanin wal madhnun, lafaz adh-dhanin wal madhnun dan lafaz al-madhnun itu maknanya adalah al-muttahamu, orang yang diduga. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi, tidaklah dia pada hal yang gaib. Bidhanin, kalau kamu membaca bidhanin, ya toh, maknanya adalah bakhil, medit. Tapi kalau kamu bacaannya dibaca bidhanin, maka maknanya dengan menggunakan makna al-muttaham. Di sini perbedaan antara bacaannya para qurra' makkiyin, para qurra' basriyin, para qurra' kufiyin, dan ulama yang selain mereka dalam membaca bidhanin. Ada yang membaca bidhanin, ada yang membaca bidhanin. Ini bacaan ini terjadi perbedaan antara para qurra, seperti itu. Lebih jelasnya silakan cek di tafsirnya ini. Kalau dibaca dengan bacaan bidhanin pakai dhadhi dhubar, maka maknanya muttaham, yang diduga. Kalau kamu baca dhadhi dhubar, maka maknanya bakhil, begitu. Paham ya? Wasani, kemudian yang kedua khala. Khala ini maknanya apa? Wahya bi makna dhanna. Khala menggunakan maknanya dhanna, allati lirrujhani, yaitu untuk mengunggulkan terjadinya sesuatu. Kaqauli syairi, seperti ucapannya penyair, ikhaluka, dugaanmu, illam tughmir bit-talafa, jika engkau tidak memejamkan pandanganmu, dhahawa, pada orang yang memiliki cinta, yasumuka, akan menggiringmu, akan memaksamu, maksud saya, yasumuka, akan memaksamu, ma la yustata'u minal wujdi, ma la yustata'u minal wujdi, pada cinta yang tidak pada cinta yang tidak mampu dipikul, itu maksudnya. Ya toh, dugaan kamu, asumsi kamu, jika kamu tidak memejamkan pandanganmu pada sosok yang memiliki cinta, maka apa yang terjadi? Yasumuka ma la yustata' minal wujdi, maka cinta yang tidak mampu dipikul itu yasumuka, akan memikulmu. Seperti itu. Berarti kalau yasumuka ini, ma la yustata' minal wujdi ini, ya toh, yasumuka, akan menggiring. Artinya jika kamu tidak memejamkan mata kepada sosok yang punya cinta, yasumuka, maka itu akan menggiringmu, akan memaksamu, begitu. Memaksa pada apa? Ma la yustata'u minal wujdi, pada kecintaan yang tidak dimampui, cinta yang tidak mampu dipikul. Ini luar biasa. Jadi kalau bahasa syair ini, asumsimu, ya toh, jika kamu tidak memejamkan mata kepada sosok yang punya cinta, maka ketidakadaan pejaman pada matamu itu justru akan memaksamu pada cinta yang kamu sendiri tidak akan mampu memikulnya. Makanya jaga pandangan kayak mursyid ini kan. Waqad takunu liyaqini, kadang khala digunakan untuk bermakna yakin, wal i'tiqad, dan keyakinan, ka qaulil akhar, seperti ucapannya syair yang lain. Da'ani, mereka memanggil, da'ani, memanggilku, da'a, memanggilni kepadaku, al-ghawani, siapa para penyanyi, amma hunna, pada paman mereka. Jadi mereka itu ya para penyanyi itu memanggil aku dengan panggilan paman mereka. Wa khiltuni liya ismun, aku meyakini pada diriku, aku ini punya nama. Fala ud'a bihi, tidakkah aku dipanggil dengan nama itu? Wa huwa awwal,
Wa huwa awwalu, ya, bukan awwalu itu. Wa huwa awwalu, dan itu adalah awal namaku. Jadi para penyanyi perempuan ini memanggil aku dipanggil adalah pamannya, uncle, Pak Le, Pak D. Padahal saya menduga pada diriku, aku ini kan punya nama. Tidakkah aku dipanggil dengan nama itu, dan nama itu adalah awal dari namaku. Itu dalam syait ini. Kata da'ani ay da'unani ammahunna, kan seperti itu. Wa qad alimtu anna li isma, mereka itu memanggilku pada panggilan paman mereka. Wa qad alimtu anna li isman, aku tahu, aku meyakini sesungguhnya aku ini punya nama. Afala ud'a bihi, tidakkah aku dipanggil dengan nama itu? Wa huwa awwal ismin li, dan itu adalah awal dari namaku. Makanya di sini dalam nazamnya, da'ani adghawani ammahunna wa khiltuni liyasmun fala ud'a bihi wa huwa awwal. Wa huwa awwal. Wa ya'ul mutakallim, kata ya mutakallim di situ da'ani, ya toh, maf'ulu. Oh, berarti bukan di da'ani, yang mutakallim yang di belakang. Wa khiltuni di situ. Wa ya'ul mutakallimi maf'ulu khala al-awwal. Maf'ulnya khala yang pertama itu adalah ya mutakallim, khiltuni, ya-nya itu. Kemudian wa jumlatu li ismun, kemudian jumlah li ismun khabar muqaddam mubtada muakhar, di situ namanya jumlah ismiyah. Jumlahnya kata li ismun itu dia secara kedudukannya fi maudhi'i nasbin, dalam kedudukan peletakan nasab, ala anna maf'uluhu ats-tsani, karena ia menjadi maf'ulnya khala khiltuni sebagai maf'ul keduanya. Wa khiltuni li ismun, wa khiltu, dan aku menduga, aku meyakini, bukan bermakna menduga karena di sini lil yaqin wal i'tiqad. Aku meyakini pada diriku li ismun, pada nama yang aku miliki. Aku memiliki nama. Nah, di sini kata khala bermakna lil yaqini wal i'tiqad. Watsalitsu, kemudian yang nomor 3 adalah hasiba wa ya lirujhan. Kata hasiba ini, fi'il hasiba ini untuk rujhan, berarti untuk dhann 75%, bermakna dhanna. Ka qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, yahsabuhum al-jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabu, mengira, menduga, hum pada mereka, al-jahil orang bodoh, aghniya'a, ya tak? Minat ta'affuf, aghniya'a pada orang-orang yang kaya, menjaga diri dari minta-minta. Wa qaulihi, dan firman-Nya Allah, wa tahsabuhum aiqadha, wa tahsabu, dan kamu mengira, kamu menduga, hum pada mereka, aiqadhan, bangun, wa hum ruqudun, sementara adapun mereka ruqudun, tidur. Kata dalam ayat yahsabuhum dengan tahsabuhum ini maknanya bermakna dhanna, bukan bermakna yakin. Paham ya? Menduga. Wa qad taqulu lil yaqini ka qauli syair. Ada juga hasibah yang bermakna keyakinan. Contohnya gimana? Hasibtu, meyakini siapa saya, at-tuqa pada ketakwaan, wal juda, dan kedermawanan, khairat tijaratin pada sebaik-baiknya perdagangan, ribahan apanya labanya. Idzal mar'u asbaha thaqila, ketika seseorang menjadi sosok yang berat, berarti sekarat mau mati. Kata hasibtu tuqa wal juda di sini hasibanya bermakna apa? Bermakna yaqin. Paham? Wan naw'u tsani, adapun macam yang kedua, wa huwa ma yufidu dhanna fa hasbu khamsatu af'alin, yaitu fi'il-fi'il yang memiliki faidah dhann saja, dan fi'il-fi'il itu dari model yang kedua ini jumlahnya ada 5 fi'il. Bisa dimengerti ya?